Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah salat subhanallah. Pagi ini saya akan bacakan hadis berkenaan dengan mengasihi binatang. Bainama kalbun yutifu biroqiyatin kada yaqtuluhul 'atash idza ra'ahu baghiyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghfira laha. Rahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Ketika ada seekor anjing yang sedang berkeliling mengitari sebuah sumur, anjing tersebut hampir mati karena kehausan. Tiba-tiba anjing itu terlihat oleh seorang wanita pelacur dari kalangan Bani Israel. Lalu wanita pelacur itu melepaskan khufnya. Selanjutnya ia mengambil air dengan khufnya itu dan memberi minum anjing yang sedang kehausan tersebut. Akhirnya ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Penjelasan, dalam hadis ini terkandung pengertian bahwa barang siapa yang belas kasihan terhadap hewan, ia memperoleh pahala dari kebaikannya itu. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, pada tiap-tiap hewan yang mempunyai hati yang basah terdapat pahala. Maksudnya, bersedekah kepada hewan pun mendapat pahala. Pahala yang disebutkan dalam hadis ini merupakan suatu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada wanita tersebut. Sebenarnya hadis ini pernah diketengahkan sebelumnya. Hanya dalam riwayat terdahulu tidak disebutkan secara rinci siapa wanitanya. Tetapi dalam riwayat ini disebutkan dengan jelas bahwa dia adalah seorang wanita tunasusila. Kisah yang disebutkan dalam hadis ini adalah mengenai peristiwa yang terjadi di kalangan umat terdahulu sebelum datangnya Islam. Dapat disimpulkan dari hadis ini bahwa bersedekah bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada hewan pun ada pahalanya. Seperti yang dijelaskan oleh hadis lain, sesungguhnya pada tiap-tiap hewan yang mempunyai hati yang basah terdapat sedekah. Dan dalam hadis ini tersirat suatu makna yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa besar hanya karena pelakunya mengerjakan amal kebaikan yang sedikit. Tetapi hal itu ia lakukan dengan penuh keikhlasan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas ampunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lil-dzakirin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Hadis yang kedua,
Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu qatala syai'un minad dawab sabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh hewan dengan mengurungnya dan membiarkannya mati karena lapar dan haus. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan: agama sangat menghormati hidup dan kehidupan, hingga dalam masalah membunuh hewan pun dianjurkan melalui proses yang baik tanpa ada unsur penyiksaan. Ketika menyembelih hewan, Rasulullah SAW menganjurkan agar menggunakan pisau yang tajam. Ini merupakan sinyalemen terlarangnya menyiksa binatang. Oleh karena itu, beliau melarang membunuh hewan dengan mengurungnya dan membiarkannya mati kelaparan dan kehausan, sebab hal itu mengandung unsur penyiksaan. Jangan demikian bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.